Selamat malam para pemirsa Ganjil Misteri dimanapun kalian berada. Kali ini tim Ganjil mendatangi salah satu pemilik banyak keris, kolektor keris. Juga beliau supernatural. Dan kita akan membahas tentang keris yang memiliki nilai cerita yang cukup menarik bersama dengan Ki Segoro Bening. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ki Segoro Bening. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas curahan rahmat, nikmat sehat, nikmat bahagia, dan nikmat kesuksesan, nikmat iman serta nikmat Islam. Alhamdulillah, siang dan malam yang tanpa perhitungan. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Berkat beliaulah dari alam yang jahil menuju cahaya seperti apa yang kita rasakan. Luar biasa. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kedatangan tim Ganjil akan menguak keganjilan. Betul. Wah, luar biasa ini. Ya, Ki. Kita langsung aja mungkin, Ki, ya. Baik. Ki, ada nggak sih, Ki, keris yang memiliki nilai tersendiri buat Ki Segoro secara spiritual, gaib, ataupun secara nilainya, Ki? Wah, ada. Sangat ada. Ya. Jadi, baik kali ini mungkin saya akan tunjukkan ya. Nah, ini. Apa itu, Ki? Baik, sebentar. Saya saya lihat dulu. Wah, ini singkir geni. Oh, singkir api. Singkir api. Ya, ini singkir api ya. Wah, nih. Nah, nih. Sebentar. Ya, Ki. Nah, ini dapur singkir geni. Ya. Bukan dapur, pamornya singkir geni. Tapi di sini dapurnya Sabu Intan. Nah, ini. Ya, ini Majapahit ya. Oh, ini zaman kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit. Udah 700 tahun yang lalu ini. Dapurnya? Iya. Kerisnya pun? Nah, keganjilan, misteri maksudnya keganjilan yang ada di sebilah pusaka di sini yang perlu dikuak ini sangat menarik. Ya, jadi, Ki Segoro Bening akan kuak kepada subscriber dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, luar biasa. Nah, ini. Nah, kan? Minta wangi-wangi ini sebentar. Wanginya beda. Ya. Ini sangat wangi. Ya. Nah, ini namanya Sabu Intan. Jadi dapurnya Sabu Intan dan kemudian kok bisa dikatakan Sabu Intan di sini ya? Nah, jadi looknya, jadi ada kembang kacang. Dan kemudian di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ini Sabu Intan nih. Nah, ini bisa dikategorikan Sabu Intan. Jadi di sini dari kerajaan Majapahit dan fungsinya ini banyak yang nyari. Dan Ki Segoro Bening membuktikan dengan fakta dan nyata di sini. Kejadian di sini pada tahun udah 5 tahun ya, atau enggak 5 tahun ke 6 tahun. Pada saat rawa bening di sini belum dibangun di sini. Dan ditaruh di penampungan. Di mana di penampungan di situ pada jam 3 di situ terjadi kebakaran. Keganjilan yang ada di sebilah pusaka di sini. Apa itu, Ki, keganjilan tersebut? Ternyata lainnya hangus rata, tapi di tempat saya alhamdulillah. Kemudian saya cari, ternyata memang pusaka yang saya pelihara dari dulu, memang ditaruh sama saya, alhamdulillah ya. Pusaka ini ya ini Singkir geni. Singkir geni. Ada nama singkir geni. Begitu, Masya Allah. Ya, Ki, bicara soal keris gitu, soal benda. Ada tidak, Ki? Benda itu kan benda mati gitu. Pernah tidak didiami oleh sesosok makhluk gitu, atau dihuni oleh sesosok makhluk, Ki? Nah, jadi begini, masalah pusaka atau pusaka di sini atau keris, di mana pusaka di sini yang memang diciptakan oleh sang para empu leluhur kita. Di situ melakukan laku spiritual, laku puasa,
tentunya memohon kepada Sang Maha Pencipta agar supaya siapa yang memegang pusaka di sini mendongkrak untuk ini kan singkir geni. Doa sang para empu kepada Sang Maha Pencipta agar supaya api itu tidak menyeberangi. Jadi api itu tersingkir. Oleh karenanya tertuanglah doa-doa sang para empu di sini, begitu. Ki, bisa diperlihatkan Ki ya. Biar Sebentar. Nih. Ya, ini dia pemirsa keris dari singkir geni yang dimana api itu tidak menyentuh gitu Ki ya. Api tidak menyentuh. Pada saat kebakaran 6 atau 5 tahun yang lalu ya. Iya, 6 tahun yang lalu. Dan ini fakta dan nyata. Dibuktikan dengan saya sendiri. Luar biasa. Proses penemuannya. Jadi proses pendapatan sebilah pusaka di sini ya memang Ki Sugro Bening kan suka istilahnya tawasulan di suatu tempat kerajaan, petilasan. Nah, disitulah Ki Sugro Bening mendapatkan sebuah petunjuk, sesuatu yang melintas di alam pikir Ki Sugro Bening. Di situ ada petunjuk sehingga mendapatkan pusaka ini. Dan Ki Sugro Bening sampai saat ini ya saya koleksi, masih koleksi sama saya nih. Ya mungkin ada lagi Ki selain itu. Ya baik, saya taruh dulu ini. Subhanallah. Nah ini lagi. Nah ini ini Pejajaran, subscriber ya. Nah ini Pejajaran. Ini keris Pejajaran? Iya. Dan ini keris Pejajaran, ya. Nah. Ya, Ki. Nah, baik. Coba saya akan buka dulu. Wah, luar biasa. Wanginya itu sangat menyengat sekali. Nah, terasa dari sini. Terasa. Wanginya juga tercium sangat. Nih, sudah hadir ini. Nih ada sesosok yang bermahkota. Sebentar, saya akan edukasi kepada subscriber. Baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, baik. Secara fisik di sini, ini namanya Sempana Bungkem. Sempana Bungkem. Sempana Bungkem. Jadi orang ketika mempunyai sebilah pusaka di sini akan terdiam sampai gemeteran, menggigil sampai kalau bisa di sini kencing di tempatnya karena ini bungkem. Ini banyak yang disukai oleh para pejabat. Iya, pejabat, lawyer, terus hakim begitu. Nah ini dan kemudian di sini Ki Sugro akan kuat di sini tentang pamornya, di mana pamor di sini ini ini ada wengkon di atas ini akan ada selembar ya, ini wengkon namanya. Ya, ada wengkonnya yang selembar ya, dan kemudian di tengahnya di sini ada ombak segoro atau bisa dikatakan dengan iris pandan. Ki, berapa tahun Ki usia dari keris ini? Kalau keris ini diperkirakan karena ini zaman Prabu Siliwangi di sini tentunya 500 tahun yang lebih. 500 tahun lebih. Iya. Ya? 500 tahunan yang lebih tuh. Ya, itu yang pertama tadi itu Ki, kalau misalkan ditanya itu secara umur. Iya, ini Majapahit. Ya, Majapahit itu lebih tua kah atau? Iya, kalau yang Majapahit ini lebih lebih tua ini. Oh, lebih tua ya. Ya, ini kan di di zaman Pejajaran Prabu Siliwangi. Oh, zaman Prabu Siliwangi. Bukan awal Pejajaran. Okay. Tapi ini ke Prabu Siliwanginya. Kalau ini kan Majapahit tapi di
atasnya tahunnya beda gitu. Oke, Ki, proses mencarinya, Ki, proses penemuan dari keris ini. Alhamdulillah di sini ketika Ki Sukrobening, karena Ki Sukrobening suka yang namanya tawasulan. Di sini Ki Sukrobening tawasul di petilasan petilasan Prabu Siliwangi. Dan di situ ada tempat persemedian. Waktu itu Ki Sukrobening ketika melaksanakan laku spiritual, ya, laku tawasul di situ, di situ yang rasa keganjilan yang terdapat di saya, itu ada sosok laki-laki yang sangat tua dan kurus sekali, dan di situ mencolek saya, dingin sekali tangannya yang terasa kepada saya. Dingin, langsung saya kesiniin, saya tidak merasa bahwa itu orang biasa gitu ya. Tadinya sudah begitu, ya sudah saya terus melanjutkan doa-doa saya waktu itu. Ternyata ketika saya sudah selesai, saya langsung pulang ke tempat penginapan. Saya itu tidak bisa tidur. Kenapa tidak bisa tidur? Nah, di situ saya tidak bisa tidur. Saya selalu dipanggil. Akhirnya Ki Sukrobening berangkat lagi. Sudah berangkat di situ, ketemu lagi, dan saya itu diajak. Tahu-tahu itu ada tempat dan ada selamat datang gitu ya, pokoknya ada undak-undakannya, dan saya terus naik tangga di undak-undakan di situ. Di situ ada sebuah kayak raja di situ, ada kerajaan begitu, dan saya masuk ya dengan sosok yang sangat kurus itu. Dan sosok apa, Ki? Sosok dengan sesosok orang pria yang sangat kurus, dan dia cuman pakai baju putih. Putih, dan saya dibawa ke dalam, dituntun begitu. Ya sudah, saya masuk. Akhirnya di situ Ki Sukrobening duduk. Nah, setelah duduk, Ki Sukrobening melihat sesosok cahaya yang sangat menyilaukan mata. Nah, saya bergagas untuk ke sana karena saya tertarik. Nah, dan orang yang pada di sana, yang di istana di situ, tidak melarang saya. Nah, disitulah saya ke tempat itu. Kemudian saya ambil, ternyata pusaka ini. Dan setelah Ki Sukrobening dapat, udah saya pegang, dilihat, dan kemudian saya ingat ternyata saya ada di hutan. Nah, di sini yang keganjilan yang sangat luar biasa begitu, yang dirasakan Ki Sukrobening. Alhamdulillah, pusaka di sini, ya ini wujudnya pusaka di sini. Ki, bicara soal tadi sosok yang baju putih dan kurus itu, Ki Sugoro tidak mengenal sosok itu, Ki. Ki Sukrobening tidak mengenalnya, ya? Dan beliau tidak bicara. Tidak bicara juga. Tangannya dingin sekali. Ini saya merinding kalau bicara itu waktu itu. Nah, sampai sekarang ini merinding saya, soalnya tangannya sangat dingin, kurus. Kemudian saya dibawa di situ. Tahu-tahu saya ada di istana. Kemudian sudah itu pusaka didapat, saya ada di hutan. Masya Allah, kata saya. Ini sangat ganjil sekali ini. Ya, ini pemirsa, ini adalah keris yang bisa dibilang di zaman kerajaan Prabu Siliwangi, mana kerajaan Pajajaran pada saat itu ya. Iya, betul. Lihat. Ini kalau dilihat secara kasat mata, tidak kamera, terlihat keris benar-benar tua. Pemirsa Ganjil Misteri. Betul. Di sini kenapa saya bilang saya Pajajaran. Dan secara kasat mata di sini memang beda dengan keris Jawa. Yang membedakan di sini, apa itu? Jadi yang membedakan sebilah pusaka Jawa dan Jawa Barat,
Di sini eluknya. Jadi eluknya lurus, agak lurus, nggak begitu dongker. Jadi semacam kayak liuknya itu nggak begitu dongker begitu. Tidak apa ya, lurus tapi lurus tapi juga gitu, lagi ya? belok-belok begitu. Lurus, kelihatan lurus tapi masih ada bengkokan. Masih bengkok gitu. Ya, jadi jadi ini yang membedakan. Okay. Jadi jika kalian menemukan sebilah pusaka seperti Ki Segoro Mening dapat, ini tentunya pasti ya memang pada zaman kerajaan Pajajaran begitu. Nah ini kebetulan ini sangat memang bagus sekali, dan ini ya memang pantas ini memang ada di istana. Ki, begitu. Itu Ki, yang ada di pinggang Ki Segoro itu apa? Oh iya sebentar. Itu kayak barang sesuatu yang ini menarik dibahas. Iya sebentar. Nah ini namanya? Ini namanya scan. Jadi scan. Kalau ini kayunya kayu Soekarno ini. Kayu Soekarno ini kayu obat yang memang ditanam di Mekah konon katanya. Dari zaman Bung Karno itu. Karena hidupnya di tanah yang kering begitu. Nah ini yang anehnya di sini kayu ini kayu dulu ya. Jadi kayu di sini kalau musim kemarau di sini lebat sekali daunnya. Ini daunnya namanya daun alis, daunnya seperti alis, dan daunnya itu buat pengobatan. Oke. Dan di sini ada kayunya di seratnya itu ada junjung derajat. Nah ini ada junjung derajat. Nah ini dan pusaka di sini memang turun temurun, ya. Turun temurun di sini. Nah ini memang di ini sendiri ya. Tadinya nggak seperti ini, ya. Terus terang ini pusaka ini memang warisan leluhur yang memang tidak begini. Tadinya tumbak seperti ini yang panjangnya 1 meter lebih. Nah, dan di sini memang para leluhur mempunyai pusaka di sini yang memang untuk ditunjukkan kalau ada musibah, istilah musibah alam, ada alam gitu ya, alam. Misalnya seperti yang kejadian ini yang saya ceritakan pada waktu saya kecil di sini. Ini cuma ditunjukkan ada puting beliung pas dekat rumah itu mau arah pas tepat ke lingkungan Ki Segoro Bening. Ya alhamdulillah pusaka di sini yang memang petunjuk dari zaman dari zaman leluhur itu memang diambil terus ditunjukin. Ini bisa ibaratnya menghalau dari puting beliung. Betul. Nah ini. Oke. Dilihat pemirsa. Sebentar. Nah ini. Ya. Nah ini kalau scan namanya, scan di mana yang memang dibawa kemana-mana, dan ini Madura Tulen ini. Oh punya milik Madura Tulen ya? Karena di sini nggak ada metu, siongan koros gitu. Nah ini siongan koros, dan pamornya ini yang memang diminatin di dunia pusaka. Pamor sangat ini. Diminati. Sangat diminatin. Banyak orang yang memburu kayak begini. Junjung derajat, Dadung Muntir. Kalau Madura itu namanya Tongkul Kokos gitu. Apa itu Ki? Nah itu ya pamor, nama pamor. Ditunggul kukus gitu ya. Iya. Jadi kalau ini artinya junjung derajat, artinya siapa yang mempunyai pusaka junjung derajat di situ akan dijunjung derajatnya. Dadung Muntir artinya di sini untuk dadung di sini kejelekan ya, muntir memperbaiki, artinya memperbaiki yang jelek menjadi lebih baik begitu. Jadi kebaikan begitu. Dan di sini ada wengkonnya, pelindung ya, ada pelindung ya, kecil ya. Ya ini sampai warnanya kayak begini ya. Iya, warnanya seperti sudah berumur. Iya. Lama. Iya, letak ini. Nah, ini sampai kayak begini nih. Ini memang belum diwarangin lagi. Ini zaman beheula ini. Nah, ini wanginya luar biasa. Nah, kecium dari sini. Kecium.
Jadi ini memang ada serangan-serangan gaib itu. Iya. Itu berpengaruh ya terhadap. Berpengaruh. Jadi misalnya ada santet atau telu atau panah gitu ya. Nah ini alhamdulillah mewengkonin. Dan perlu diingat bahwa kekuatan itu memang tidak dari keris ini ya, tapi tetap bersumber kepada Allah Subhanahu wa taala. Pusaka di sini cuma yang wasilah gitu ya, doa-doa sang para empu begitu. Iya, oke, mantap. Jadi kalau Tuhan sudah berkehendak, itu kun fayakun, terjadi. Begitu subscriber. Ya. Baik, Ki Sugoro, mungkin sudah pembahasannya kita sudahi. Oke. Terima kasih banyak Ki Sugoro sudah mau membahas tentang 3 kris tadi kita. Iya, 3 kris yang luar biasa secara nilai spiritual yang Ki Sugoro alami gitu ya. Alhamdulillah. Oke, Ki. Baik, demikianlah dari Ki Sugoro Bening. Jika ada kesalahan atau kurang berkenan kepada subscriber dimanapun berada, Ki Sugoro Bening mohon maaf yang tiada terhingga. Dan jangan lupa mampir di Ki Sugoro Bening gitu ya, di channel Ki Sugoro Bening. Apa tuh, ya. Ki Sugoro Bening, jadi channelnya Ki Sugoro Bening. Di situ menguak tentang kegajiran keris gitu ya, Masya Allah. Dan tetap Ki Sugoro Bening mendoakan kalian dimanapun berada agar supaya tetap dilindungi Allah, yang lagi sehat, yang lagi sakit sehat, yang lagi punya utang besok lunas, ya, yang lagi berkeluarga sakinah mawaddah warahmah, yang lagi sendiri besok punya ya, oke Ki, terima kasih banyak. Selamat malam pemirsa Ganjil Misteri. Sampai jumpa.